Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 179. Pokok bahasan edisi 179 masih kata kerja non lampu aktif atau al-fi'lu al-mudhari' al-ma'lum. Perlu dicatat bahwa fi'il mudhari' itu dibentuk dari fi'il madhi. Bukan sebaliknya, fi'il madhi itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Mengapa? Oleh karena fi'il madhi itu merupakan akar kata. Ya. Fi'il madhi merupakan akar kata. Dengan demikian fi'il mudhari dengan cara tertentu dibentuk dari fi'il madhi. Contoh, sami'a. Sami'a ini fi'lun madin yang huruf tengahnya itu berharakat kasrah. Sami'a artinya mendengar, atau dia laki-laki telah mendengar. Mudhari dari sami'a itu yasma'u. Oleh karena kode mudhari'nya itu a, ya. Ini kita gali dari kamus ini, a ini. Jadi mudhari yang dibentuk dari sami'a itu yasma'u. Secara spesifik caranya tambahkan awalan ya ke fi'il mudhari. Jadi sami'a tambahkan awalan ya. Kemudian huruf pertama mudhari sin itu sukun. Kemudian huruf terakhir mudhari itu dhammah. Kemudian huruf kedua, di sini masalahnya ini. Huruf kedua mudhari itu tergantung ini, kode ini yang kita gali dari kamus itu. Ternyata sami'a itu kode mudhari'nya itu a. Maksudnya harokat huruf kedua fi'il mudhari'nya itu fathah, ya, fathah. Nah, jadi fi'il mudhari' dari sami'a yasma'u. Sami'a artinya dia laki-laki telah mendengar, kemudian yasma'u artinya dia laki-laki sedang, akan, atau setiap saat mendengar. Nah, kemudian untuk membentuk fi'il ini, fi'il mudhari' dari fi'il madhi, itu dikembangkan beberapa dalil. Ya, ada 4 dalil yang perlu dicatat. Yang pertama, jika huruf kedua kata kerja lampau aktif berharakat dhammah, jika huruf kedua kata kerja lampau aktif berharakat dhammah, maka huruf kedua kata kerja non lampau aktif berharakat dhammah. Jika huruf kedua fi'lun madin itu dhammah, maka huruf kedua fi'lun mudhari itu dhammah. Lihat fi'lun madin kabura. Kabura huruf keduanya dhammah. Kabura artinya besar, atau dia laki-laki telah besar. Maka fi'l mudhari'nya menjadi yakburu. Dhammah, ya. Kalau awalan pasti ya, huruf kedua pasti sukun, huruf terakhir pasti u, ya. Jadi kabura yakburu. Jadi kalau kita beri kode, ini kaburo ini kodenya itu U. Ya. Jadi kaburo yakburu. Demikian juga karuma. Karuma huruf kedua madinnya itu dhammah, karuma. Oleh karena itu berdasarkan dalil ini, harokat huruf kedua mudhari ini ra ini itu juga pasti dhammah. Jadi karuma yakrumu. Artinya mulia. Secara lengkap, karuma dia laki-laki telah mulia, yakrumu dia laki-laki akan, sedang, atau setiap waktu atau setiap saat mulia. Itu dalil pertama. Dalil kedua, jika huruf kedua kata kerja lampau aktif. Kata kerja lampau aktif ini fi'il madin. Jika huruf kedua fi'il madinnya berharakat kasrah, maka huruf kedua kata kerja non lampu aktif berharokat fathah. Perhatikan. Kalau huruf kedua fi'lun madinnya itu kasrah, seperti sami'a. Sami'a huruf keduanya kasrah.
maka huruf kedua mudhari'nya itu fathah. Coba lihat ini, huruf kedua mudhari'nya itu mim, fathah. Jadi sami'a yasma'u. Jadi kalau kita beri koda, ini ke rumah ini u, ya kan? Ke rumah ini u, sami'a itu a. Sami'a itu asa. Ya a. Sami'a dia laki-laki telah mendengar, harakat huruf keduanya kasrah, maka mudhari'nya yasma'u. Ya, harakat huruf kedua mudhari'nya itu fathah berdasarkan dalil ini. Artinya mendengar. Sami'a dia laki-laki telah mendengar, yasma'u dia laki-laki akan sedang atau setiap hari mendengar. Demikian juga hamida. Hamida ini fi'il madin, harakat huruf keduanya itu kasrah. Kalau harakat huruf kedua kasrah, maka harakat huruf kedua mudhari' pasti fathah, ya. Spekulasinya begitu. Pasti fathah, ya. Jadi hamida yahmadu. Ini kalau kita beri koda ini a, ya. Hamida yahmadu. Memuji. Hamida dia laki-laki telah memuji, yahmadu dia laki-laki sedang, akan, atau setiap saat memuji. Itu dalil 2. Dalil 3, perhatikan dalil 3 ini. Jika huruf kedua atau ketiga, ini kedua atau ketiga, ya. Kedua atau ketiga fi'lum madin itu terdiri dari 6 huruf ini. Ini hamzah, kha, ain, ghain, ha, dan ha. Maka huruf kedua kata kerja non lampau aktif berharakat fathah. Jadi apabila huruf kedua fi'lum madin itu, huruf kedua atau huruf ketiga itu, ini salah satu dari 6 huruf ini, maka huruf kedua kata kerja non lampau aktif berharakat fathah. Kalau kita amati 6 huruf ini, 6 huruf ini tempat keluarnya di kerongkongan. Jadi hamzah, a, kha, ain, ghain, ha, ha. Ini tempat keluarnya atau makhrajnya di kerongkongan, ya. Karenanya ini disebut huruful izhar, huruf izhar dalam ilmu tajwid, ya. Huruf izhar dalam ilmu tajwid. Atau dalam bahasa Inggris ini disebut guttural letters. Guttural letters itu huruf-huruf yang keluarnya dari kerongkongan. Maka huruf kedua kata kerja non lampau aktif berharakat fathah. Coba lihat kata kerja lampu aktif fataha. Coba lihat huruf kedua dan ketiga. Jadi yang perlu diperhatikan itu huruf kedua dan ketiga, ta dan ha dalam hal ini. Kalau kita amati ta dan ha, salah satu di antaranya ha itu ini guttural letters ini. Berdasarkan dalil, apabila huruf kedua atau huruf ketiga kata kerja lampau itu guttural letters atau huruf-huruf kerongkongan, maka kata kerja non lampau aktifnya itu kata kerja non lampau aktifnya itu berharakat fathah, ya. Berharakat fathah. Maka huruf kedua fi'il mudhari berharakat fathah. Perhatikan ini, fataha itu fi'lum madin, mudhari'nya kenal, tambahkan ya. Yaftahu. Kalau fa itu jelas sukun, kalau ha itu jelas dhammah. Apa harakat ta ini? Apa harakat ta itu? Harakat ta itu fathah, ya. Yaftahu, fathah. Contoh lain syahida. Syahida kalau kita amati huruf kedua dan ketiga, ini huruf keduanya ha, huruf ketiganya dal. Itu satu di antaranya itu ini 6 huruf ini, guttural letters. Berdasarkan dalil, maka huruf kedua fi'il ininya, fi'il mudhari'nya itu fathah. Jadi syahida yashhadu. Syahida yashhadu. Syahida artinya bersaksi. Dia laki-laki telah bersaksi. Kalau yashhadu
dia laki-laki sedang akan atau setiap waktu bersaksi. Kalau saya bersaksi, ya ashadu, ya ashadu. Kalau saya membuka, aftahu. Kalau dia laki-laki membuka, yaftahu. Tapi ada pengecualian, ya. Perlu dicatat bahwa cukup banyak pengecualian. Dakhala itu huruf keduanya itu huruf kerongkongan ini, kha. Ya, dakhala. Tapi fi'il mudhari'nya bukan yadkhalu berdasarkan dalil ini berharakat fathah, bukan dakhul tapi yadkhulu. Nah, itu pengecualian. Raja'a itu pulang, huruf ketiganya itu ini. Ya. Fi'il mudhari'nya itu bukan yarja'u berdasarkan dalil, tapi yarji'u. Ya, yarji'u. Balagha itu sampai, huruf ketiganya ghain. Nih, ghain, huruf ketiganya ghain. Berdasarkan dalil, fi'il mudhari'nya itu ya balaghu. Tapi tidak demikian. Mudhari' dari balagha itu ya belughu. Jadi ada pengecualian di sini. Tapi kalau kita mau spekulasi, kalau kita mempunyai al-fi'lu al-madi yang huruf kedua dan huruf ketiganya itu ini gather letters, maka fi'il mudhari'nya itu pasti huruf kedua akar katanya itu fathah, yaftahu, ya, syahida yashhadu. Itu dalil ketiga. Sekarang dalil keempat. Jika huruf kedua kata kerja lampau aktif atau fi'lun madin berharakat fathah seperti ini, hadara huruf keduanya fathah, qata'a huruf keduanya fathah, daraba huruf keduanya fathah. Kalau kasrah huruf kedua mudhari'nya itu pasti fathah, ya, pasti fathah. Tapi kalau fathah, maka huruf kedua kata kerja non lampau aktif itu berharakat fathah atau dhammah atau kasrah. Jadi kalau huruf kedua fi'il madinya itu fathah, maka huruf kedua fi'il mudhari itu kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang dhammah. Nah, jadi dalil ini sangat longgar sebetulnya, ya. Hampir tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Coba lihat, hadara itu menghadiri. Dia laki-laki telah menghadiri. Fil mudhari tambahkan ya, ini apa harakatnya? Ternyata yahduru menghadiri. Qata'a itu memotong, dia laki-laki telah memotong. Mudhari'nya dia laki-laki sedang memotong, tambahkan ya, ternyata qata'a yaqta'u. Kalau hadara yahduru, qata'a yaqta'u. Daraba ini huruf keduanya itu fathah. Fi'il mudhari'nya itu ternyata yadribu. Jadi kalau huruf kedua akar kata atau fi'il madhi itu fathah, maka huruf kedua mudhari' itu kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang fathah. Gitu, ya. Tapi bagaimana ininya pun, longgarnya pun ini, dalil-dalil ini, ya, tapi tetap efektif untuk dijadikan dalil untuk membentuk fi'il mudhari dari fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Oke, latihan. Tentukan al-fi'lu al-mudhari dari ba'atha, tabi'a, jama'a, ja'ala, rafa'a, syahida. Ya. Coba lihat ini, ba'atha itu mengirim. Ya, sudah dikenalkan dalam latihan sebelumnya. Ba'atha itu mengirim, misalnya mengirim surat. Kemudian tabi'a itu follow, mengikuti. Ya. Jama'a mengumpulkan. Ya. Ja'ala menjadikan. Rafa'a mengangkat. Syahida bersaksi. Apa fi'il mudhari dari 6 kata kerja itu? Nah, kalau kita gunakan dalil, coba lihat. Ba'atha, huruf keduanya itu huruf kerongkongan, ain. Nih, ain, ya.
berdasarkan dalil apabila huruf kedua atau huruf ketiga salah satu dari 6 huruf kerongkongan ini, maka mudhari'nya itu mengacu pada pola yaf'alu, ya kan? Maksudnya itu kata kerja nun lampau berharokat, huruf kedua kata kerja nun lampau berharokat fathah. Jadi ba'atha dengan demikian ia ba'athu, ya. Ba'atha ia ba'athu. Coba lihat nih. Ba'atha ba'atha ba'atha. Jadi kalau kita polakan fil mudhari'nya, tambahkan ya. Ini ya, ini pasti fathah. Ini huruf pertama akar kata itu pasti sukun. Kemudian huruf terakhir itu pasti dhammah. Ya. Yang jadi masalah ini huruf kedua akar kata ini apa? Kalau menurut itu dalil C itu apabila salah satu dari huruf kedua atau huruf ketiga fi'il madhi itu huruf kerongkongan. Ini huruf kerongkongan ini ain, maka fi'il mudhari'nya itu mengacu pada pola a, ya. Jadi ya ba'athu. Ya benar itu. Jadi ba'atha ya ba'athu. Ba'atha ya ba'athu. Kemudian tabi'ah. Tabi'ah itu follow, mengikuti. Tabi'ah. Tabi'ah. Nah ini ternyata huruf ketiga akar kata itu ain. Ain itu termasuk salah satu dari kerongkongan. Berdasarkan dalil itu, maka mudhari'nya, coba kita polakan dulu, ya. Mudhari'nya ini jelas fathah, ini jelas sukun, ini jelas dhammah. Nah, ini apa ini? Berdasarkan itu fathah. Yatba'u, maka huruf kedua kata kerja non lampu aktifnya itu berharokat fathah. Setelah kita lihat kamus yang benar, tabi'ah itu mudhari'nya yatba'u. Tabi'ah dia laki-laki telah mengikuti, yatba'u dia laki-laki sedang atau akan mengikuti. Oke, berikutnya ja'ala, jama'ah kita lihat huruf ketiga itu salah satu dari huruf kerongkongan yang 6 ini. Oleh karena itu, berdasarkan dalil mudhari'nya yajma'u. Kalau awalan ini sudah jelas ya, huruf pertama sudah jelas sukun, yang terakhir jelas dhammah. Ini itu a, yajma'u. Menurut dalil C itu. Ja'ala menjadikan coba lihat huruf kedua. Jadi yang harus dilihat ini huruf kedua atau huruf ketiga. Jangan huruf pertama ya. Huruf kedua atau huruf ketiga itu salah satu dari 6 huruf ini. Ain, ya. Nah, dengan demikian mudhari' dari ja'ala itu ini ya, jimnya itu sukun, ya, kemudian apa namanya itu lamnya itu jelas dhammah. Nah, ini ainnya ini itu jelas fathah. Yaj'alu. Kemudian rafa'a itu mengangkat. Nah, kita menemukan ini salah satu dari 6 huruf ini di sini di huruf ketiga ya. Rafa'a, ain itu huruf ketiga. Kalau di sini ainnya huruf kedua, di sini ainnya huruf ketiga. Nah, berarti apa namanya itu mudhari'nya yar. Nah, ini jelas fathah. Yarfa'u fathah ya. Yarfa'u. Yang terakhir syahida huruf kerongkongan itu ditemukan di huruf kedua. Huruf kerongkongan itu ditemukan di huruf kedua. Ya, oleh karena itu berdasarkan dalil mudhari'nya itu
Ini huruf keduanya itu fathah. Yashhadu. Yashhadu. Oke, nomor dua ini kalimat ya. Karyawati bank yang solehah itu memuji Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang setiap waktu. Itu sebuah kalimat yang panjang. Bagaimana menerjemahkannya itu ke dalam bahasa ini, ke dalam bahasa Arab? Karyawati ini sudah pernah dikenalkan. Muwazzafah. Karyawati itu muwazzafatun. Dia perempuan. Muwazzafatun. Dia bentuk perempuan dari muwazzaf. Kalau muwazzaf itu karyawan. Karyawati muwazzafah. Bank itu masrif. Bank itu masrif. Masrif. Masrifun. Kalau solehah itu kata sifat, soleh, solehah ya. Memuji itu hamidah. Memuji itu hamidah. Ya, memuji itu hamidah. Ini memuji ini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kita lihat keterangan waktunya, setiap waktu. Setiap waktu berarti mudhari. Jadi memuji itu hamidah, mudhari'nya itu yahmadu. Nih, yahmadu. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat Karyawati bank ini merupakan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Karyawati itu kata benda, bank itu kata benda. Jadi kata benda satu, kata benda dua. Muwazzafah masrif. Jadi ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, yang ini harus majrur. Ya. Itu berarti kata benda duanya itu beralif lam. Ya. Jadi saya tulis di sini ya. Muwazzafah. Muwazzafatu. Muwazzafatu. Kenapa tuh? Oleh karena dia berperan sebagai subjek ya. Dia berperan sebagai subjek. Ini verbnya itu memuji. Ya. Verbnya memuji. Ya, karyawati itu subjek. Subjek itu harus marfu. Muwazzafatu. Bank itu al-masrif. Dia majrur, oleh karena dia merupakan kata benda dua. Muwazzafatul masrifi. Ya. Kemudian setelah dua kata benda itu ada kata solehah. Kata sifat solehah. Jadi kalau dua kata benda didahului oleh sebuah kata sifat, maka kata sifat itu harus menjelaskan salah satu dari dua kata benda sebelumnya. Yang solihah itu muwazzaf atau masrif. Nah, ternyata yang solihah itu ya karyawati. Oleh karena dia menjelaskan karyawati, maka solihah itu harus selaras dengan karyawati. Ya, karyawati itu ma'rifah, oleh karena kata benda satunya ma'rifah ya. Jadi untuk menentukan apakah kata benda satu itu ma'rifah atau nakirah, lihat kata benda duanya. Kalau kata benda duanya ma'rifah, maka kata benda satu ini ma'rifah. Nah, kemudian kata benda satu ini perempuan ya, perempuan. Kemudian kata benda satu ini marfu, marfu. Oleh karena dia berperan sebagai subjek ya, marfu, subjek. Dia marfu, oleh karena itu as-solihah juga marfu. Jadi ini ma'rifah, ini ma'rifah dengan alif lam. As-solihah, ini perempuan dengan ta marbutah. Lihatu. Dia selaras dengan ini. Ini muwazzafatu, ini pun itu subjek. Kemudian kata kerja itu di depannya. Kata kerja itu di depannya. Memuji itu apa tadi? Memuji yahmadu. Nih. Yahmadu mudhari, yahmadu. Oleh karena subjeknya itu perempuan, maka kata kerjanya itu tahmadu. Ya kan? Kalau kata kerjanya mudhari, maka gunakan yahmadu apabila subjeknya laki-laki. Tapi apabila subjeknya perempuan, gunakan tahmadu.
Jadi ini tahmadu. 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 Ini verb. Ya, tahmadu muwazzafatul masrifi salihatu. Kemudian siapa yang dia puji? Yang dia puji Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini objek. Ini objek yang dipuji. Ya. Objek itu harus mansub. Jadi Allah, gitu kan? Allah, kemudian Maha Pengasih, Ar-Rahima, itu kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Ini mansub, Ar-Rahima juga mansub. Ar-Rahima. Ar-Rahmani, itu dulu Ar-Rahmani dulu. Ar-Rahmana, selaras dengan ini. Ar-Rahima. 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 Jadi kita lihat tahmadu muwazzafatul masrifi salihatu. Jadi karyawati bank yang solehah itu memuji, tahmadu, siapa yang dia puji? Allah. Ini objek. Objek harus mansub. Objek harus mansub. Mansub dengan fathah. Kemudian setelah objek ini ada lagi kata sifat. Kata sifat harus selaras. Ini Allah, ini Ar-Rahmana. Kata sifatnya dua lagi. Ini kata sifat satu, ini kata sifat dua. Ini juga selaras. Jadi kalimatnya tahmadu muwazzafatul masrifi salihatu Allah Ar-Rahman Ar-Rahima. Setiap waktu, setiap itu kulla waqtin, ya, kulla waqtin, kulla waqtin, kulla waqtin, ya. Kemudian nomor 3, pria yang soleh itu sedang membaca. Ini jumlah fi'liyah. Oleh karena predikatnya itu kata kerja, membaca. Membaca itu apa? Membaca itu qara'a. Qara'a. Mudhari'nya apa? Oleh karena ini kata kerjanya fi'il mudhari'. Mudhari'nya itu yaqra'u, yaqri'u atau yaqru'u. Nah, kita lihat huruf kedua atau huruf ketiga. Nah, huruf ketiganya itu ini hamzah, salah satu dari 6 huruf kerokongan itu. Oleh karena itu fi'il mudhari'nya yaqra'u, ya kan? Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kenapa yaqra'u? Kok bukan yaqru'u? Kok bukan yaqri'u? Oleh karena huruf ketiga dari fi'il madinya itu hamzah. Berdasarkan dalil, apabila huruf kedua atau huruf ketiga dari fi'il madin itu salah satu dari 6 huruf kerokongan ini, maka fi'il mudhari'nya pasti yaqra'u. Ingat, fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kemudian ini verb, subjeknya apa? Subjeknya itu ini pria yang soleh itu, pria, ini subjek. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau laki-laki gunakan yaqra'u. Kalau perempuan gunakan taqra'u. Jadi laki-laki ya. Jadi yaqra'u, yaqra'u, ini verbnya. Subjeknya apa? Pria. Pria itu alif lam ya. Ar-rajulu, ar-rajulu, ar-rajulu. Kemudian rajul itu soleh. Soleh itu kata sifat, selaras dengan ini. As-salihu, as-salihu, as-salihu. Jadi ini ar-rajul itu subjek, ya. Kemudian dia kata benda. Kemudian setelah kata benda itu ada kata sifat.
yang menjelaskan kata benda ini. Oleh karena itu kata sifat ini harus selaras dengan ini. Ar-rajulu as-salihu yaqra'u, sedang membaca apa? Sedang membaca Al-Quran. Al-Quran ini objek ya. Objek itu harus mansub. Al-Qur'ana, Al-Qur'ana, nah dia mansub. Oleh karena dia maf'ulun bih atau objek. Yaqra'ur rajulus salihu al-Qur'ana, sekarang itu al-an ya, al-ana, keterangan waktu sekarang. Apakah engkau sedang membaca surat Al-Hadid? Perhatikan, surat Al-Hadid ini merupakan kombinasi dua kata benda. Ini kata benda satu, surat Al-Hadid, nama suratnya artinya besi itu. Ini merupakan kata benda dua. Kata benda satu, kata benda dua. Kata benda satu dan kata benda dua di sini itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai objek. Itu yang dibaca. Membaca itu qara'a. Membaca itu qara'a. Qara'a yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u. Engkaunya perempuan. Fi'il mudhari untuk perempuan apa? Fi'il mudhari untuk perempuan, untuk engkau perempuan. Coba kita tasrif yaqra'u, mulai dari atas, mulai dari huwa. Dia laki-laki sedang membaca yaqra'u. Mereka dua orang laki-laki sedang membaca yaqra'ani. Yaqra'u yaqra'ani. Ya, harus hafalkan tasrif fi'il mudhari. Kemudian mereka jamak laki-laki sedang membaca yaqra'una. Yaqra'u yaqra'ani yaqra'una. Kalau dia perempuan yang sedang membaca, awalannya taqra'u. Kalau mereka dua orang perempuan yang sedang membaca, taqra'ani. Kalau mereka perempuan yang sedang membaca, kalau mereka jamak perempuan yang sedang membaca, awalannya ya. Yaqra'na. Yaqra'na. Jadi yaqra'u yaqra'ani yaqra'una, taqra'u taqra'ani yaqra'na. Kalau engkau laki-laki sedang membaca, itu sama dengan dia perempuan, taqra'u. Ya. Jadi kalian dua orang laki-laki sedang membaca, taqra'ani. Kalian jamak laki-laki sedang membaca, taqra'una. Nah, baru kita masuk ke engkau perempuan sedang membaca. Masih ingat engkau perempuan sedang membaca? Awalannya apa? Awalannya taqra. Kemudian dia berakhir dengan ina. Taqra'ina. Ya. Jadi apakah engkau sedang membaca? Apakah itu hal? Ya, hal. Apakah engkau sedang membaca taqra'ina? Oleh karena kalau laki-laki, engkau perempuan ya. Taqra'ina. Ya, hal taqra'ina. Nah, ini verb plus subjek. Subjeknya itu ke perempuan, ini ya ini. Hal taqra'ina. Membaca apa? Membaca surat Al-Hadid. Berarti ini objek. Surata. Mengapa surata? Oleh karena maf'ulun bih, objek. Dan dia itu kata benda satu. Kata benda satu ya, sebagai objek. Kemudian ini kata benda dua, Al-Hadidi. Al-Hadidi. Jadi hal taqra'ina surat Al-Hadid ya ukhti, apakah engkau sedang membaca suratul Hadid ya saudara perempuanku? Oke. Saya tidak tahu apa-apa. Tahu itu arafa. Apa mudhari dari arafa? Coba kita lihat apakah di dua huruf terakhir ada huruf kerongkongan ini. Ternyata nggak ada ya. Oke, nggak ada. Kemudian arafa itu
dia mengacu pada pola ini, pada pola hadara, qata'a, daraba. Jika huruf kedua kata kerja lampu aktif berharokat fathah, nah, ini termasuk huruf kedua berharokat fathah. Bagaimana mudhari'nya? Maka huruf kedua mudhari' berharokat, mungkin fathah, mungkin dhammah, mungkin kasrah, ya kan gitu. Ini dalil yang paling rumit ini, yang paling tidak bisa diinikan, ya. Jadi arafa itu fi'il madhi, huruf keduanya berharokat fathah. Mudhari'nya bagaimana? Bisa ya'rifu, bisa ya'rafu, bisa ya'rufu, ya, nggak ada pegangan di situ. Bisa ya'rifu, bisa ya'rafu, bisa ya'rufu. Ternyata setelah kita ini kamus, mudhari' dari arafa ya'rifu, mudhari' dari arafa itu ya'rifu. Jadi saya tidak tahu, ya'rifu untuk saya a'rifu, ya. Jadi saya tahu a'rifu. A'rifu. Mudhari'nya ya'rifu, untuk saya a'rifu, untuk kami na'rifu. Nah, saya tidak tahu, tidaknya itulah. Jadi fi'il mudhari' partikel negasinya itulah, ya. Kalau fi'il madhi itu ma. Kalau fi'il mudhari' la. La a'rifu, la a'rifu apa-apa. Perhatikan, apa-apa itu syai'an. Syai'an. Ini syai'an. La a'rifu syai'an. Syai'un itu sesuatu. Jadi la a'rifu syai'an, saya tidak tahu sesuatu. Berarti saya tidak tahu apa-apa. Kemudian nomor terakhir, saya mau pergi. Perhatikan nih. Saya mau pergi sekarang. Jelas ini mudhari', ya. Oleh karena keterangan waktunya sekarang. Di sini ada dua kata kerja gandeng. Dua kata kerja yang berdekatan letaknya. Kata kerja yang pertama itu mau, ini verb 1, ya. Kata kerja kedua pergi. Pergi, ya. Mau itu untuk sementara kita hafalkan, ya. Nanti kita akan pelajari kata kerja mau itu secara spesifik. Mau itu fi'il madhinya arada. Arada. Perhatikan saja dulu, arada. Kemudian mudhari'nya yuridu. Mudhari'nya yuridu. Yuridu. Kenapa bisa begitu? Nanti kita pelajari teorinya. Arada yuridu. Ya, makanya kemauan itu iradah. Iradah itu kemauan. Oleh karena kata kerja lampaunya arada. Jadi arada, dia laki-laki telah mau. Mau itu want, ya, want. Jadi arada ini want ini. Lampau berarti wanted, ya. Jadi arada, he wanted. Yuridu itu he wants. Ini fi'il mudhari'. Mudhari' dari wanted itu want. Want. Oleh karena he wants. Ya, nanti kita pelajari itu kenapa begitu. Jadi kalau yuridu itu dia mau, maka saya mau, ya pakai ini, pakai hamzah, uridu. Ya, uridu. Ya, kalau engkau laki-laki mau pakai ta, turidu. Kalau engkau perempuan mau pakai turidina, ya kan? Pakai turidina. Nah ini taqra'ina. Jadi saya mau uridu. Nah, jadi saya mau, kapan saya mau? Saya mau sekarang. Nah, berarti kita gunakan mudhari'. Uridu. 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 Ini kata benda pertama, ya. Uridu. Kemudian setelah kata benda pertama uridu, ada lagi kata benda kedua, pergi. Saya mau pergi. Saya mau pergi.
Nah, kemudian ini dalam pelajaran berikutnya insya Allah akan kita pelajari dalil apabila dalam sebuah kalimat ada dua kata kerja yang berdekatan letaknya, maka antara dua kata kerja itu kita sisipkan partikel an. Jadi uridu an, kemudian perginya itu fi'il madhi juga. Pergi fi'il madhi itu apa? Azhabu, yazhabu. Jadi untuk saya azhabu. Kemudian ada lagi dalil. Ini partikel an ini menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Jadi azhabu itu marfu. Nasabnya itu azhaba. Jadi uridu an azhaba. Saya mau pergi sekarang. Nah, jadi nanti fi'il mudhari itu punya harakat huruf akhirnya berubah-ubah, ya, punya i'rab, ya. Harakat huruf akhirnya berubah-ubah. Jadi yadhhabu misalnya ini ya'rifu bisa berubah menjadi ya'rifa, bisa berubah menjadi ya'rif. Kalau fi'il madhi tidak. Kalau fi'il madhi qara'a ini harakat huruf akhirnya tidak pernah berubah, ya. Ya. Jadi dikatakan bahwa fi'lum madin itu fi'il yang mabni, yang tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir. Tapi fi'il mudhari bukan. Fi'il mudhari itu fi'il yang mu'rab. Misalnya yaqra'u ini marfu, kalau mansub yaqra'a. Kalau majzum yaqra, dia berakhir dengan sukun, yaqra, sebagai ganti dari kalau dalam kata benda itu apa namanya itu? Kalau kata benda itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, ya. Jadi di sini uridu an adhhabah, saya mau pergi sekarang al-an. Uridu an. Ini sengaja saya keluarkan supaya kita dapat gambaran mengenai dua kata kerja yang bergandengan letaknya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini uridu itu I want. Ini kata benda pertama. Pergi itu go, kata benda kedua, ya. Kemudian antara want dan go itu harus ada to. To itulah an ini. Jadi I want to go, uridu an adhhabah. Jadi kalau ini sudah kita pegang, ya mudah. Saya mau apa? Terserah saja. Uridu an adhhabah, saya mau pergi. Kalau uridu saya mau minum itu syariba yashrabu. Uridu an ashraba. Saya mau minum kopi, uridu an ashrabal qahwata. Dan sebagainya. Saya kira untuk sementara cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kemudian coba kita lihat sekali lagi. Saya mau pergi, uridu an adhhabah. Saya tidak tahu apa-apa, la a'rifu syai'an. Apakah engkau sedang membaca surat Al-Hadid? Hal taqra'ina surat Al-Hadid? Ya. Pria yang soleh itu sedang membaca Al-Quran sekarang. Yaqra'ur rajulu salihu Al-Qur'ana al-an. Kemudian tahmadu muwazzafatul masrifi, karyawati bank yang solihah itu memuji Allah ar-Rahman ar-Rahimah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kula waktin, setiap waktu. Kemudian ini tentukan fi'il mudhari dari ba'atha yab'athu tabi'a yatba'u. Oleh karena ini fi'il madhi ini huruf kedua, huruf ketiganya itu ini salah satu dari 6 huruf kerongkongan. Jadi mudhari'nya itu yaf'alu, ya. Jadi ba'atha yab'athu tabi'a yatba'u jama'a yajma'u ja'ala yaj'alu rafa'a yarfa'u syahida yashhadu. Saya kira cukup sekian. Ya, tetap semangat.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.